ma'asyiral muslimin rahimakumullah, rahmat Allah itu sangat luas. Kalau kita pengen mendapatkan rahmat Allah, belas kasih Allah, kita harus berbelas kasih kepada sesama hamba Allah. Ini juga hadis sahih. Ya, Rasulullah mengatakan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Iya, belas kasihlah kamu kepada yang ada di bumi, maka yang ada di langit akan berbelas kasih kepadamu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini informasi dari Nabi merupakan langkah pasti. Hidup ini sebetulnya langkah pasti. Yang kita lakukan untuk orang lain, pasti Allah akan menggerakkan orang lain melakukan untuk kita. Kita melakukan perbuatan yang baik untuk orang lain, pasti Allah menggerakkan orang lain melakukan perbuatan untuk kita. Ada orang yang melakukan perbuatan jelek, kejahatan, kezoliman, penganiayaan kepada orang lain, Allah juga akan menggerakkan orang lain untuk melakukan yang sama. Makanya dari cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, diberitahu sama Rasulullah, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Hei umatku, belas kasihan pada yang ada di bumi. Nanti yang di langit maksudnya Allah yang tempatnya di atas, ya. Allah tidak punya tempat, di mana saja ada Allah, tapi memang Allah sifatnya ada selalu di atas segala-galanya, bakal memberi belas kasihan kepada kita. Bahkan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ibadah pun setinggi langit, kalau tidak ada belas kasihan dengan sesama makhluk Allah, tidak ada artinya ibadah. Lihat Riyadhus Shalihin, kitab Riyadhus Shalihin, kitab hadis yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi. Di sana Rasulullah menceritakan mar'atun abidatun, seorang wanita yang ahli ibadah, tapi satu saat melakukan langkah yang punya nilai kekejaman. Ikannya dimakan oleh kucing. Kita tidak bisa nyalahkan kucing, ya, tidak bisa, binatang kok. Kemudian kucing itu dimasukkan kamar sampai 3 hari. Ketika dibuka kamarnya, kucingnya sudah menjadi bangkai. Ini satu kekejaman yang dilakukan oleh al-mar'ah al-abidah. Semuanya tidak ada artinya, diseret ke neraka. Ini kucing, apalagi dengan sesama manusia, apalagi dengan orang yang beriman kepada Allah. Hadisnya sahih, bisa dilihat di Riyadhus Shalihin. Begitu juga Rasulullah cerita zaman dahulu, mimman kana qoblana, ya, ada seorang yang perbuatannya Masya Allah jelek sekali, minal kabair, dari dosa-dosa besar. Satu saat dia berjalan di padang pasir, haus, hampir mati dari hausnya. Kemudian melihat ada sumur, turun ke bawah, karena sumur di padang pasir itu luas sekali. Turun ke bawah, minum. Ketika naik ke atas lagi, melihat ada anjing, ya, yang menurut madhab kita najis mughalladah. Ada anjing yang sedang kehausan. Dia merasakan, oh ini anjing seperti hausnya aku tadi hampir mati. Turun ke bawah lagi. Kemudian sampai di bawah mau ambil air untuk meminumi anjing, lupa enggak bawa tempat airnya, sepatunya dilepas, diisi air, digigit, naik ke atas lagi. Air yang ada di sepatunya diminumkan ke anjing. Allah,
Allah memberi wahyu kepada Nabi zaman itu bahwa orang yang jahat itu, yang selalu berbuat kabair, dosa besar, diampuni oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah sampai dimasukkan ke dalam surga. Apalagi berbelas kasihan sama sesama manusia, apalagi kepada sesama orang yang beriman kepada Allah. Bahkan belas kasihan ini harus menjadi andalan kita. Maaf. Ibadah kita apa sih? Khusyuk ya Anda, ikhlas wallahu a'lam, ya, tepat ya wallahu a'lam. Apa yang jadi andalan kita? Jadilah belas kasihan, rahmah menjadi andalan kita. Menjadi andalan kita. Ya. Jangan dianggap remeh. Sekecil apapun, dengan niat yang baik, mengikuti ajaran Allah, mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis yang tadi telah dibaca masih dalam babur rahmah. Rasulullah mengatakan, yassiru wala tu'assiru, yassiru wala tu'assiru, permudahlah urusan orang lain. Maaf, sebelum melanjutkan, ini hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, as-sahhul kutub ba'dal Quran, paling sahihnya kitab setelah Al-Quran. Ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa kata Rasulullah? Hei umatku, bikin mudahlah urusan orang lain. Pasti urusanmu akan dimudahkan oleh Allah. Pasti. Ya. Apalagi dengan niat menolong. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebetulnya saya tidak ingin bercerita tentang diri kita ya. Tapi ini saya menceritakan karena apa ya? Bergembira dengan wujudnya apa yang dikatakan, dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Orang kalau menolong orang akan ditolong. Kira-kira beberapa tahun yang lalu, saya perjalanan dari Surabaya lewat selatan sampai di Madiun, di satu desa, dalam keadaan gerimis, mobil kita masuk ke selokan. Bannya yang sebelah kiri masuk. Sedangkan di mobil itu hanya supir yang laki-laki, hanya saya dan anak saya Rehan yang masih kecil. Semuanya orang perempuan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya turun. Ketika turun, orang datang berbondong-bondong. Mobilnya diangkat. Setelah mobilnya diangkat, dari senangnya saya noleh ke belakang. Mau mengucapkan terima kasih, sudah tidak ada semuanya. Hatta satu. Sampai anak saya yang waktu itu masih TK ya, sampai heran, Abu ya, di mana orang-orang tadi yang gotong mobil kita? Itulah wujud yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalau orang suka menolong akan ditolong, orang suka membantu akan dibantu, orang suka mempermudah urusan orang, urusannya akan dipermudah. Ya, jangan kita ikut kaidah mumpung aji, mumpung lagi punya apa ya, terus orang jangan. Malah justru kalau orang yang beriman, mumpung aku lagi bisa mempermudah urusan orang lain, apapun bentuknya. Ya, sampai Nabi mengatakan wala tu'assiru, jangan sampai kalian mempersulit. Nabi kasihan sama umatnya. Kalau umatnya suka mempersulit, nanti akan dipersulit. Di dunia dipersulit, apalagi di hari kiamat, apalagi di akhirat, apalagi di alam kubur. Ya, sebab hidup kita di dunia ini sarana. Sarana, tergantung kita lakukan untuk apa. Juga ini Rasulullah mengatakan basyiru, berilah berita gembira yang baik untuk sesama kalian. Kalau duduk-duduk sama saudara-saudara kita, ceritanya yang enak-enak, beritanya berita yang baik-baik, ya,
Apa kata Nabi? Wala tunafiru. Jangan menyampaikan yang serem-serem, apalagi nakut-nakuti. Allah. Masya Allah. Saya mengharap ya kepada saudara-saudara kita umat Nabi Muhammad SAW. Sekarang ini kita hidup tidak lepas dari medsos. Hati-hati loh. Kalau ngomong sama orang saja nakut-nakuti, itu disaksikan oleh Allah. Apalagi lewat Facebook. Yang takut berapa ratus ribu orang, yang takut berapa juta orang. Kira-kira bagaimana nanti menghadap Allah? Kira-kira bagaimana nanti nasibnya di alam kubur dan di hari kiamat nanti? Ini cintanya Nabi kita Muhammad SAW kepada kita umatnya, supaya jangan sekali-kali melakukan yang seperti ini. Ya, lakukan yang baik-baik. Iya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini satu ajaran yang cukup indah dan ajaran yang pasti. Tadi saya mengatakan hidup itu adalah langkah pasti.